Oke, baik anak-anak, kita masuk ke keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini ada keberagaman bahasa daerah. Are you ready? Let's go! Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman bahasa daerah. Setiap suku bangsa berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya berkomunikasi dengan sesama suku daerahnya, bahkan dengan berbagai masyarakat dari berbagai suku daerah yang lain. Nah, anak-anak, hal tersebut memerlukan bahasa pemersatu agar dapat dipahami oleh seluruh suku bangsa. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu yang dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang dari beragam daerah. Namun, ada baiknya kita juga menghormati bahasa daerah setempat ketika kita berkunjung ke daerah lain. Jadi anak-anak, bahasa Indonesia ini merupakan menjadi bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari beragam daerah. Tapi jangan sampai kita menghilangkan bahasa daerah tersebut. Oke, selanjutnya anak-anak, ada keberagaman tarian daerah. Baik anak-anak, ada beragam tarian daerah di Indonesia. Kita dapat menyaksikan tarian daerah di banyak acara, misalnya pada acara penyambutan tamu sekolah atau pejabat pemerintahan, kemudian ada acara pernikahan, ada acara khitanan ya atau sunatan ya, kemudian ada perayaan ulang tahun daerah provinsi dan perayaan hari kemerdekaan Indonesia. Biasanya suka ada atau menampilkan tarian-tarian daerah. Nah, sikap saling menghargai dalam keberagaman tarian daerah memiliki banyak manfaatnya apabila kita selalu menghargai tarian daerahnya masing-masing. Yang pertama, kita dapat melestarikan tarian daerah. Kemudian, bisa mendatangkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri sehingga memajukan pariwisata dan pendapatan warga setempat. Kemudian yang terakhir, menambah wawasan dan pengetahuan tentang tarian daerah. Selanjutnya anak-anak, keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Banyak keberagaman yang ada di Indonesia ya. Nah, yang pertama ada upacara kasada di lereng Gunung Bromo ya, dilaksanakan di lereng Gunung Bromo. Kemudian yang kedua ada upacara sekaten di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ada upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Dan di Jakarta juga ada pertunjukan ondel-ondel ya. Nah, kemudian ada Reog Ponorogo dari Jawa Timur. Nah, baik anak-anak, setelah kita melihat beberapa gambar upacara adat dari masing-masing daerah, nah sekarang kita tunjukkan sikap menghargai terhadap beragam upacara adat dan pertunjukan kesenian daerah dengan cara-cara berikut ini anak-anak. Yang pertama ada memberi tepuk tangan setelah pertunjukan kesenian dilakukan. Jadi setelah selesai kita memberikan tepuk tangan apresiasi ya. Nah, kemudian yang kedua, menyaksikan pertunjukan kesenian hingga selesai dengan gembira, harus senang ya, jangan marah-marah. Nah, yang ketiga ada menyaksikan dan mengikuti upacara adat dengan tertib. Kemudian yang terakhir ada mempelajari pertunjukan kesenian daerah lain melalui sanggar seni atau orang yang ahli di bidang upacara adat atau seni tersebut. Nah, kemudian anak-anak, ada keberagaman manfaat yang bisa kita rasakan dengan menghargai keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian daerah. Kita bisa ikut melestarikan budaya bangsa.
kita pun ikut mendukung agar para seniman terus semangat dalam berkarya dan melestarikan budaya bangsa. Nah, wawasan budaya yang kita miliki pun semakin meningkat. Baik anak-anak, selanjutnya ada beragam tarian daerah di Indonesia. Kita dapat menyaksikan tarian daerah di banyak acara, misalnya acara penyambutan tamu sekolah atau pejabat pemerintah, acara pernikahan, acara hitanan atau sunatan, perayaan ulang tahun daerah provinsi, dan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Are you ready? Let's go! Nah, anak-anak, di sini Bapak tampilkan daftar lagu yang ada di daerah Indonesia. Misalnya, yang pertama itu ada lagu Ambon Manise dari Maluku. Kemudian ada Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Nah, lagu daerah ini dapat kita dengar ketika berbelanja ke pasar atau ke toko. Banyak pedagang yang merupakan perantau memutar lagu daerahnya. Kemudian dapat kita dengarkan juga dalam kegiatan acara pernikahan atau acara-acara lainnya ya, yang seringkali menggunakan adat daerahnya masing-masing. Nah, dan biasanya pada acara tersebut itu suka memutarkan lagu daerahnya masing-masing. Nah, kemudian anak-anak, lagu daerah juga biasanya dimainkan dengan diiringi alat musik tradisional. Nah, ada beberapa alat musik tradisional yang dimiliki oleh bangsa kita. Misalnya contoh, di sana ada gambar gamelan ya. Nah, gambar gamelan ini berasal dari Bali ya. Mohon maaf itu tipe ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada kolintang nih. Gambar kolintang ini dari Sulawesi Utara. Kemudian ada gambar angklung. Angklung ini berasal dari Jawa Barat, dan masih banyak lagi alat musik tradisional yang lainnya. Baik anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajarannya sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dengan materinya, dan boleh silakan dibaca lagi di buku ISPS-nya ya, biar lebih paham lagi materinya. Apabila ada yang tidak paham, boleh japri ke Bapak. Untuk tugasnya anak-anak, kalian mengerjakan latihan soal yang nanti linknya Bapak share di Google Form atau di kelasnya masing-masing. Terima kasih, bye-bye.